Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang dunia website, yaitu berkaitan dengan blog walking. Mungkin orang kalau blogger saat ini mungkin agak lupa ya namanya blog walking ya. Tapi ketika dulu zaman awal mula blogger berkembang di Indonesia, kegiatan blog walking ini sangat populer sekali dan biasanya menjadi sebuah kebanggaan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan ini website kami yang kami selalu dijadikan contoh ketika nantinya kami menjelaskan tentang blog walking. Jadi sebetulnya istilah blog walking itu bahasa Inggris yang kalau secara letter luck ya kita memahaminya ini jalan-jalan di blog orang ya. Aktivitas ini sebetulnya banyak manfaatnya. Yang pertama untuk menambah pengetahuan, karena biasanya contoh misalkan saya ini pengelola blog di dunia pasar modal, maka saya ingin mencari tahu tentang keilmuan pasar modal, maka kita melakukan blog walking, yaitu kita nyari misalkan blog saham. Di sini kita pilih misalkan yang punya MNC sekuritas misalkan. Nah, ini dipahami juga sebagai sebuah kegiatan blog walking. Tapi kalau sebagai Anda sebagai pengelola website atau blog, maka lebih spesifik. Blog walking itu sebuah istilah di mana usaha untuk menanamkan link di website atau blog orang lain melalui komentar. Ya, atau biasanya ini usaha SEO page yang dilakukan oleh banyak blogger. Ya, menabung linknya itu bagaimana? Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah tipsnya ini cari yang satu niche. Ingat satu niche ya. Misalkan saya ini blog dunia pasar modal tentang dunia saham. Nah, maka saya akan blog walking ke blog-blog saham. Saya buka kata kunci di sini blog saham, maka akan muncul ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang sudah pasti blog-blog yang membahas dunia pasar modal. Nah, kemudian Anda bisa klik semuanya, Anda bisa salah satu dan lain sebagainya. Kalau saya memilih ini ya, misalnya ini, karena tentang investasi saham ini kan jelas ya. Saran saya pilih yang ada di halaman 1 ini. Nah, yang berkaitan dengan kata kunci dari sebuah niche yang Anda geluti atau niche yang Anda miliki di website. Nah, kalau sudah, yang dilakukan adalah tinggalkan namanya komentar. Ingat, tinggalkan namanya komentar. Misalkan ini ya. Nah, kemudian Anda baca, jangan asal komentar. Kalau asal komentar nanti tidak menjadi perhatian. Anda lihat isinya. Nah, kemudian Anda komentar misalkan seperti ini. Memang investasi saham sangat menggiurkan, tapi kita harus berpikir tentang risikonya yang sangat besar, misalkan seperti itu. Nah, ini artinya apa? Anda punya pendapat, tidak hanya kontennya bagus banget ya, jangan seperti itu. Jadi Anda masukkan pendapat yang mana bisa menjadi perhatian. Yang kemudian selanjutnya cari yang bisa memiliki 3 opsi ini loh. Ada meninggalkan website, karena di sini biasanya link website Anda diperlihatkan nantinya. Contoh misalkan saya Ahmad dan ini email saya misalkan gmail.com, kemudian saya tulis sahamhijau.com. Nah, kemudian seperti ini submit ya. Nah, ketika sudah disubmit, nantinya akan muncul seperti ini nih. Nah, waiting moderation. Tapi yang paling penting adalah ketika diklik Ahmad ini,
nantinya akan menuju ke website kita. Nah, ini adalah nanam link yang cukup mudah ya sebetulnya. Nah, biasanya yang paling enak itu di website-website dengan template blogger. Itu paling mudah itu, komentar seperti ini. Nah, saran kami, di samping tadi Anda sudah komentar di sini, jangan lupa untuk menampilkan avatar ya di sini. Ini saya tadi tidak melakukan, Anda lakukan aja ini. Ini penting karena untuk menarik juga perhatian. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini masih efektif? Kalau menurut kami efektivitasnya memang tidak seperti dulu, karena banyak website atau blog itu yang menerapkan di komentar itu link no follow. Link no follow itu ya artinya tidak berpengaruh pada SEO karena tidak dianggaplah link itu. Nah, tapi beberapa blogger itu masih melakukan hal seperti ini. Buktinya apa? Di blog kami saja itu masih ada yang meninggalkan link-link dan kami selalu approve ya. Kecuali kalau misalkan berkaitan link porno, link judi itu kelihatan lah. Ini masih ada nih yang meninggalkan di kami link seperti ini, abjadnya.com ya, karena kami tahu mereka sedang berusaha untuk menanamkan link di mana-mana, ya kita tinggal approve aja dan itu sah-sah saja. Nanti jadinya seperti ini. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini juga sama ya, kita klik, nanti muncul ke website tersebut. Nah ini websitenya dia ya tidak masalah. Kalau bagi kami tidak masalah, kami selalu berikan kesempatan itu karena memang cukup susah dalam mengelola blog, apalagi cuma nanam link seperti ini ya. Dan kalau misalkan kita gantian seperti itu bagus. Nah, cuman kalau Anda lebih kreatif ya coba sesekali lakukan hal ini, minimal mungkin seminggu sekali lah. Itu kadang-kadang Anda melakukan blog walking kemudian komentar untuk menampilkan link ke website Anda, karena kan suatu hari ada orang baca kemudian ininya diklik, bisa jadi ya ada orang baca sehingga kemudian menambah visitor Anda. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu jangan di website yang besar. Jangan di website besar itu seperti apa? Contoh misalkan detik.com ya. Walaupun detik.com ini misalkan website besar, kemudian ada konten yang sejenis dengan website kita, tapi kalau misalkan kita komentar, kontennya kan sangat banyak sekali. Jadi kemungkinan kecil website kita untuk dilihat di komentarnya itu sangat kecil sekali. Sekali lagi, sesuai dengan namanya blog walking, maka lebih baik di blog-blog yang blog-blog personal lah seperti itu. Kalau misalkan kita seperti ini misalkan, nah kita lihat bagian bawah ini kan ada komentar ya biasanya. Nah, menurut saya tidak begitu efektif kalau di website besar ya, 0 komentar. Yang kedua, lakukan blog walking itu ketika konten Anda sudah banyak. Sudah banyak berapa? Kalau menurut saya di atas 200. Kalau masih sedikit ya, nanti ketika orang datang ke website Anda, ke sini misalkan, nggak terkesan, maka pada akhirnya nggak balik lagi. Kan tugas kita memberikan kesan itu kepada dia dan kemudian menyampaikan ini loh website bagus, suatu hari balik ya, seolah-olah seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Tetap semangat untuk melakukan blogging, dan percayalah blogging ini cukup bisa menghasilkan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.